Salam God Lovers, percayalah hidup kita berharga di mata Tuhan. Mari pagi ini bawa hidupmu memuji memuliakan Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Sungguh hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Sukacita yang daripada Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang Kingdom Family. Dan saat ini saya akan mengulangi tentang bagaimana kerinduan Tuhan sorga dinyatakan dalam hidup rumah tangga kita. Kata keluarga, family, singkatan F adalah first is the kingdom of God. Ayo prioritaskan kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Hanya authority in submission and respect. Bagaimana suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, dan terjadi saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengasihi. Tatanan rapi kerajaan surga dinyatakan. Keteraturan terjadi, disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya bagi setiap kita. Lalu M-nya adalah mutual synergy and potentials. Bagaimana keluarga saling bersinergi ya untuk mengembangkan karunia, bakat, talenta maksimal. Haleluya. I-nya adalah intimacy with God. Bagaimana membangun keintiman, ya, bersekutu, menyembah, memuji, dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Lalu sekarang kita akan bahas tentang L-nya, loving without any reason. Mengasihi tanpa alasan atau mengasihi tanpa syarat. Pada waktu orang berpacaran tentu akan ketika ditanya, kenapa sih kamu sayang sama aku? Gitu ya. Wow, bahkan nyanyi lagu cintaku padamu takkan berubah walau kini ditelan waktu. Sedap, romantis sekali. Sehingga ketika cowoknya berkata I love you baby, ceweknya bisa berkata so sweet. Oh. Seperti itu. Nah, ketika pacaran kita masih bisa menemukan alasan. Kenapa kamu sayang aku? Oh, aku sayang kamu karena kamu perhatian. Aku cinta kamu karena kamu orangnya baik. Aku cinta kamu karena kamu itu orangnya setia. Aku cinta kamu karena kamu cantik, karena kamu ganteng, dan seterusnya. Oke, silakan, itu
Anda harus ada alasannya. Memang pada waktu pernikahan Anda bisa membangun hubungan berpacaran karena menemukan alasan-alasannya. Tetapi ingat baik-baik, ketika sudah pemberkatan nikah sah sebagai suami istri di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka sejak saat itu Anda melangkah dalam kasih yang luar biasa. Kasih itu namanya kasih agape. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan. Sehingga seharusnya standar cinta kita kepada pasangan kita adalah mengasihi tanpa alasan, mengasihi tanpa syarat. Bisakah kita laksanakan? Sangat bisa. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Bukankah Anda telah mengalami pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus? Bukankah kita mengalami karya salib di mana Dia menebus dosa kesalahan kita? Disitulah setiap kita telah mengalami kasih-Nya tanpa syarat, tanpa alasan. Dia mengampuni kita, Dia menebus kita bukan karena kita dilahirkan dari suku tertentu, bukan. Tidak, tetapi karena memang kasih-Nya tanpa syarat kepada setiap kita. Sebab itu karena kita telah mengalami dan menerima kasih tanpa syarat, sebab itu Tuhan inginkan kita mengekspresikan kasih tanpa syarat ini kepada pasangan kita juga. Hahaha. Sebab tahu enggak bahwa sesungguhnya justru perpisahan, perceraian itu dimulai dengan adanya persyaratan. Ya, dimulai dengan reason, persyaratan, alasan. Kalau ada reason maka menciptakan condition. Ada kondisi, ada persyaratan yang dibangun. Kalau ada condition maka muncul yang disebut expectation. Ya, ada satu pengharapan ya supaya dinyatakan. Setelah expectation, kalau expectation pengharapan enggak tercapai, disappointment. Kecewa. Kecewa. Akibat kecewa yang terjadi division, ada pemisahan. Mulai suami tidur di sofa, istri tidur di kamar ya. Mulai ada division. Maka divorce, perceraian akan terjadi. Dan kalau sudah divorce akan menghasilkan apa yang disebut dengan ini yang enggak baik saudaraku terjadi, death of relationship. Matinya sebuah hubungan ya. Waduh saudaraku, rusaklah hubungan ketika sudah cerai, pergi bioskop, ketemu mantan suami, enggak jadi nonton dan sebagainya. Makan di restoran, ketemu mantan istri, enggak jadi. Death of relationship ya. Inilah yang menyebabkan berikutnya yang disebut dengan social decay, kerusakan sosial. Betul saudaraku, kenapa? Anak-anak akan jadi terikat narkoba, seks bebas, dan pertumbuhan mereka yang menjadi kacau akibat daripada perceraian itu sangat berbahaya sekali. Dan kemudian yang terakhir tentunya akan menghasilkan apa yang disebut community destruction, kehancuran komunitas saudaraku ya. Kita bisa melihat itu banyak terjadi di sekitar kita. Masa pandemi ini aja perceraian meningkat 300%. Saudaraku dikasih Tuhan, padahal work from home, sering di rumah, kok malah berantem saudaraku. Seharusnya kalau ngerti prinsip kerajaan Allah ini, sering di rumah justru so sweet, haleluya. Suami istri bisa mengekspresikan cinta, sebab sorga tidak jauh. Sorga dimulai dari setiap keluarga kita, bukan? Nah, maka itu mari tetapkan mencintai pasanganmu. Itu keputusan loh saudaraku. We have to make a commitment and let the commitment make us. Kita harus ambil keputusan dan biarlah keputusan itu membentuk setiap kita. Artinya kita akan jadi seperti keputusan yang kita buat. Hari ini Anda jadi karena keputusannya Anda telah buat di waktu-waktu yang lalu, bukan? Suami dan istri saling mencintai tanpa syarat, tanpa alasan. Jadi kalau sekarang istri saya tanya sama saya, why do you love me so sweet and tenderly? Kalau dia tanya seperti itu, saya begini, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you, because I love you without any reason. I love you with unconditional love. Maafkan sayang, aku tidak menemukan alasan untuk mencintaimu, tapi aku mencintaimu tanpa alasan. Aku mencintaimu tanpa syarat. Ayo suami, katakan sama istrimu, aku cinta kamu tanpa alasan. Aku cinta kamu tanpa syarat. Istri jawab begini, so sweet. Saya yakin anak-anakmu akan melihat contoh yang baik. Children see, children do. Anak-anak melihat
anak-anak akan melakukan. Kita lihat papa mamanya memberi contoh yang indah, saling mencintai tanpa alasan. Maka itu menjadi bekal yang kuat buat anak-anak kita untuk masuk pernikahan mereka yang akan datang. Dan mereka akan menikmati surga nyata dalam hidup rumah tangga mereka. Amin. Bapakku, dalam nama Yesus hamba berdoa. Jamah setiap pasangan suami istri, setiap keluarga-keluarga. Karena kami telah mengalami kasih agape. Anugerah-Mu kiranya memampukan kami untuk mengekspresikan kepada pasangan kami. Supaya kami sekarang ini, sekalipun mungkin suami rambutnya sudah mulai rontok, perutnya buncit. Sekalipun istri sudah mulai melebar badannya ke kanan ke kiri, bertambah luas wilayahnya. Tapi biarlah kekuatan cinta agape itu kami putuskan. Kami bisa berkata dan melakukan kepada pasangan kami. Aku mencintai kamu tanpa syarat. Aku mencintai kamu tanpa alasan. Kami percaya sorga tidak jauh. Sorga dimulai dari keluarga kami. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Besok kita lanjutkan dari seri yang terakhir dari family, yaitu Y-nya Young Generation Prepared. Sampai jumpa.